ya. Masuk ya. Silakan duduk. Ayo dek, silakan masuk dek. Ya Bu. Ada adik-adik di sini. Dek, kayak kemarin. Ayo. Halo Pak. Halo Ibu. Silakan duduk. Selamat pagi Pak, Bu. Ini seperti janji kita kemarin pada saat salam tahun kemarin, jadi kita akan belajar bersama tentang pola hidup sehat. Jadi kita kemarin sudah dapatkan dua masalah kemarin kan. Yang pertama itu masalah perilaku kesehatan, jadi berisiko dan kurangnya kemampuan tentang wasir dan makanan piksel. Jadi dari hasil tanya jawab kemarin, kita ada masalah utama itu perilaku sehat cenderung berisiko. Jadi di sini kita akan belajar bersama tentang perilaku sehat dan bahaya dampak merokok. Nanti akan disampaikan teman saya dari Sia dan Sia. Ya, jadi di sini Ibu kita punya poster. Kita punya poster tentang pola hidup. Nah, jadi posternya tentang pola hidup sehat ya Bu ya, bisa dilihat di sini. Nanti kita juga punya yang printannya, bisa ditempel buat di rumah, buat bisa dibaca lagi ya. Nah, di situ kita juga mau nonton video dulu Bu, tentang pola hidup sehat. Ibu, kita udah nonton video. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana pola hidup sehat itu. Karena kan mungkin kita sudah dapat masalahnya di keluarga ini, Bapak Ibu sudah setuju kan? Mungkin kita udah dapat masalah, ada sedikit mungkin tentang pola hidup sehat yang harus lebih diketahui lagi. Nah, di sini pola hidup sehat itu ada catatan, bisa dicatat kalau memang agak kurang mengerti, nanti bisa dilihat. Jadi pola hidup sehat itu sendiri adalah gaya hidup yang memperhatikan faktor-faktor tertentu nih Bapak Ibu. Faktor-faktor ini
menyeluruh. Nah, diri ini bisa mempunyai kemampuan dalam fisiologis ataupun psikologis. Fisiologis seperti kita mampu beraktivitas, terus kita mampu menangani stres, bisa tenang, kayak gitu. Nah, terus ada ciri-ciri pola hidup sehat. Saya menjelaskan yang apa sehat itu. Misalnya sehatnya seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, seperti yang sudah dijelaskan di video tadi. Terus mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi, sayuran, dan buah segar tentunya setiap hari ya. Yang ketiga, menghindari makanan yang mengandung banyak lemak, gula, atau garam. Itu mungkin tentu yang terlalu berlebihan, seperti itu. Terus mengkonsumsi susu atau produk susu setiap hari. Kita ada tambahan susu tentunya dalam makanan dan konsumsi buah-buahan. Terus tenang dan selalu berpikir positif. Berat badan dalam batasan normal nih tentunya. Jadi kalau kita sehat, kita makan buah-buahan yang segar, gizi seimbang, tentu berat badan kita dalam batasan normal. Terus harus rajin berolahraga, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan tentunya minum air putih 1,5 sampai 2 liter itu per hari. Itu harus sering 8 gelas per hari. Bisa cukup nggak nih minum Bapak Ibu setiap hari 8 gelas? Tapi kalau minum sehausnya aja ya. Seharusnya aja. Kalau minum ya minum. Kalau haus baru minum. Gitu ya. Terus satu setengah sampai 2. iya 1,5 sampai 2 liter itu 8 gelas ya setiap hari. Terus tidak merokok nih. Ini merokok kayaknya perlu udah kebutuhan. Kapan sering merokok? Bapak yang sering merokok ya, itu hidup sehat, mengurangi merokok, minum air yang cukup, tidur, seperti itu ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Jadi beberapa hal yang nggak sehat itu ya Bu, itu kebalikan dari apa yang teman saya jelasin tadi. Jadi kebiasaan kita yang nggak sehat itu mengkonsumsi makanan apa saja yang mungkin enak dan cepat saji. Banyak kan junk food ya, kayak burger, kayak gitu kan, KFC, French fries, kentang goreng itu kan kebanyakan nggak sehat ya Bu ya. Nah itu juga sebaiknya dikurangi makan makanan cepat saji seperti itu. Terus juga jangan mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Kadang kalau kita suka makan daging, terus nggak suka makan sayur, itu juga hal yang nggak sehat karena nanti serat tubuh kita juga nggak tercukupi kebutuhannya. Terus suka mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, gula, dan garam, makanan yang asin-asin atau terlalu manis. Terus makanan yang terlalu berlemak juga kurang sehat ya Bu ya. Terus makanan yang kalau mengkonsumsi susu dan produk dari susu itu sebenarnya baik, tapi jangan terlalu berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik ya. Nah, jadi hal-hal yang berlebihan kan nggak baik. Jadi kalau misalnya minum susu sampai 10 gelas tiap hari kan juga nggak sehat kayak gitu ya Bu. Nah selanjutnya stres terlalu banyak pikiran itu juga nggak sehat bagi tubuh kita. Terus berat badan berlebih, kalau kita kelebihan berat badan nanti aktivitas kita terganggu. Terus kerja lembur, keluar malam, nggak mau olahraga, itu semua kan olahraga kan penting ya buat kesehatan kan. Jadi kalau kita nggak olahraga, kerjanya lembur terus, sering keluar malam, tidur malam, itu nggak sehat. Terus lebih kayak teman saya bilang tadi, lebih suka minum kopi atau teh daripada air, padahal air putih sangat penting ya. Itu juga banyak rokok juga nggak sehat untuk kesehatan kita ya. Nah, selanjutnya kita mau jelasin lagi nih Bu tentang bahaya rokok buat kesehatan. Sebelumnya ya karena mungkin kan Bapak juga merokok jadi kebutuhan
kan ya, udah jadi kebiasaan juga. Nah, ini kami juga punya video ini tentang bahaya Rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun Jadi kan tadi udah kita dengar sendiri ya Bu ya, dari video itu ada kandungan-kandungan yang berbahaya, nikotin, tar, karbon monoksida ya kan, empat. Nah jadi zat-zat ini yang berbahaya yang berdampak buruk nih buat kesehatan. Jadi salah satunya adalah beberapa bahayanya itu mereka dapat meningkatkan resiko untuk mengalami serangan jantung, terus meningkatkan resiko kita juga untuk mengalami stroke karena aliran darahnya yang kurang lancar ya Bu ya, terus meningkatkan serangan jantung udah, terus meningkatkan resiko untuk mengalami kerusakan jaringan, terus tadi juga dia bilang resiko kankernya juga tinggi karena zat-zat itu. Terus buat kan yang merokok di sini kan bapak ya, tapi kan ibu sebagai orang yang menghirup asapnya juga disebut perokok pasif. Nah jadi resiko perokok pasif itu juga sama besarnya. Jadi ibu dan bapak sama-sama beresiko. Biarpun yang merokok cuma bapak, tapi ibu juga bisa kena masalah resiko serangan jantung, penyakit stroke, dan kanker itu juga bisa terkena baik ibu maupun bapak.
menyeimbang apa yang masuk dan apa yang keluar, juga aktivitas kita berolahraga. Kan Bapak juga ke kantor ya. Jadi bapak pulang kantor langsung di rumah aja, nggak sempat olahraga apa ya. Nanti perlu olahraga juga ya. Apalagi Bapak ini ke merokok itu udah setiap hari, jadi kebiasaan. 2 bungkus per hari. 2 bungkus per hari. Wah itu Mungkin bisa dikurangi lah. ya, ya sih memang. Mungkin susah. Tapi nanti saya ingatin bapak pasti bisa kurangi kan pak kan. Dikurangi lah pelan-pelan aja sih, nggak harus buru-buru. Yang penting untuk istirahat yang cukup, makan buah-buahan, sayuran. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan materinya. Nanti kalau ada tanya jawab kami kembalikan ke moderator. Inilah Pak, itu gimana sejauh ini? Masih ada hal yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Sejauh ini sih kami senang banget deh adik-adik datang ke sini menjelaskan semua cara pola hidup sehat. Mama kebiasaan bapak yang suka merokok, ngopi, jarang olahraga juga kan dek karena sekantor terus nggak ada sempat olahraga ternyata seperti adik-adik kan jadi tahu ternyata itu bisa pola hidup kami ternyata tidak sehat kayak gitu. Di sini kami jadi lebih tahu. Terus kami berterima kasih sih dek buat penjelasan adik-adik tadi. Saya memberitahu apa yang harus dilakukan biar bisa hidupnya seimbang. Ada yang nggak ngerti nggak? Kami tanyain. Yang mau tanya dari video yang telah kita tonton tadi dan materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, ini ada yang maksudnya masih belum dimengerti. Ada nggak? Atau nggak mengerti? Dari Bapak mungkin ada yang bertanya. Yang paling isi deh kan tadi ada di apa ada penjelasan yang kalau misalnya ciri-ciri orang sehat itu harus melakukan makan dengan seimbang sehat kayak tinggi serat. Bu mengurangi kayak jenis-jenis buah-buahan dan sayuran yang baik dikonsumsi itu kira-kira yang kayak mana ya? Yang sehat ya, yang sehat. Kan tadi dia udah jelasin, berarti Ibu udah paham ya. Mendengarkan dengan baik yang mana ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, terus ada olahraga juga ya. Ternyata Ibu dan Bapak juga udah paham, udah mengerti. Nah, yang seperti Ibu tanyain, kira-kira apa-apa aja nih? Kalau yang disenangi bisa pisang, buah-buahan yang tinggi serat, apel, pir, ya itu bisa. Kalau Rumah ada pisang tapi Nah. jarang dimakan. oh di rumah tanam pisang. Iya, Ada bapaknya pisang. sukanya daging aja terus daging, makan sayur tak mau buat Daging ya, daging makanan favorit ya Pak, daging. Kalau sayuran, wortel bisa, kentang bisa, bayam, buncis. Mungkin Bapak suka brokoli atau suka sayurnya apa gitu ya? Saya dari dulu kurang suka. Kurang terlalu suka sayur ya. Makanya saya sering suruh ibu buat masakin tadi. Daging aja. Bisa ditambahin dikit-dikit di dagingnya, itu tambahin wortel. tambah wortel Iya. bisa. Iya, juga ada sawi hijau, sawi putih, bisa kangkung. Nah, kangkung juga bisa hijau, terus tambahin dagingnya. Jadi biar
lebih diperbanyak ya. sampai 2 liter sampai 1,5 sampai 2 liter. 2 liter.